Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizky Amelia beserta dua rekan saya, yakninya Kiara Kafifah Indrestiati dan juga Khaliza Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai perkembangan afektif manusia, yang mana untuk memenuhi tugas pengganti pengantar psikologi dari Bapak Reza Fahmi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembahasan pertama, pengertian afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu disebut warna afektif, yang mana kadang-kadang kuat, kadang lemah, atau kadang tidak jelas. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan ini disebut emosi. Selanjutnya, pengertian afektif menurut para ahli. Pertama, pendapat dari Sujana. Menurutnya, afektif ialah hal yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Lalu, menurut Popan, menurutnya, afektif adalah ranah yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Selanjutnya, menurut David R. Caldwell, menurutnya, afektif adalah perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Dan yang terakhir, menurut Syamsu Yusuf, menurutnya, afektif adalah tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi atau perasaan tertentu. Selanjutnya, teori perkembangan afektif menurut Erik H. Erikson. Yang teori pertama adalah trust versus mistis atau kepercayaan dasar yang terjadi pada bayi baru lahir sampai berusia 1 tahun. Tahap kedua, autonomy versus shame and doubt atau otonomi yang terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Selanjutnya ada initiative versus good atau inisiatif yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Dan selanjutnya industri versus livery atau produktivitas yang terjadi pada anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Selanjutnya, identity versus role confession atau identitas yang terjadi pada remaja usia 12 sampai 18 tahun. Selanjutnya ada intimacy versus isolation atau keakraban yang terjadi pada usia 19 sampai 25 tahun. Selanjutnya generosity versus self-absorption atau generasi berikut terjadi pada orang dewasa yaitu umur 25 tahun sampai 45 tahun. Dan yang terakhir integrity versus despair atau integritas yang terjadi pada usia lanjut. Baiklah, hanya materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khaliza Putri. Kepada rekan saya, Khaliza Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khaliza Putri akan melanjutkan materi yang baru saja disampaikan oleh saudari Sri Rizky Amelia yang berjudul emosi dan afektif. Emosi dan afektif. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik, antara lain 1. Reaksi elektris pada kulit, seperti meningkat bila terpesona. 2. Peredaran darah, seperti bertambah cepat bila terkejut. 3. Denyut jantung, seperti bertambah cepat kalau kecewa. 4. Pernapasan, seperti bernapas panjang kalau kecewa. Yang 5. Pupil mata, seperti membesar kalau marah. 6. Liur, seperti mengering kalau takut dan tegang. Yang 7. Bulu roma,
seperti berdiri kalau takut. Yang ke-8, pencernaan, seperti buang-buang air kalau tegang. Yang ke-9, otot, seperti ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar. Dan yang ke-10, komposisi darah, seperti komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar lebih aktif. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi. Untuk yang pertama, ada cinta atau kasih sayang. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Perasaan ini dapat disembunyikan. Untuk bagian kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau ia jatuh cinta. Untuk bagian ketiga yaitu kemarahan dan permusuhan. Rasa amarah merupakan gejala penting antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Melalui rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya sendiri dan pemilikan minatnya sendiri. Untuk bagian keempat yaitu ketakutan dan kecemasan. Banyak ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja. Tidak ada seorang pun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa rasa takut. Untuk materi selanjutnya yaitu metode belajar penunjang perkembangan emosi. Untuk yang pertama, belajar dengan coba-coba, seperti lebih umum digunakan pada masa kanak-kanak awal dibandingkan sebelumnya. Untuk yang kedua, belajar dengan cara meniru, seperti dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diminati. Untuk yang ketiga, belajar dengan cara mempersiapkan diri, seperti anak hanya menirukan orang yang dikaguminya dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Untuk yang keempat, yaitu belajar melalui pengkondisian, seperti dilakukan dengan cara asosiasi setelah melewati masa kanak-kanak. Penggunaan metode ini semakin terbatas pada perkembangan masa suka dan tidak suka. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi, yaitu seperti anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Banyak kondisi-kondisi sehubungan dengan pertumbuhan anak sendiri dalam hubungannya dengan orang lain yang membawa perubahan-perubahan untuk menyatakan emosi-emosinya ketika ia merasa remaja. Bertambahnya pengetahuan dan pemanfaatan media massa atau keseluruhan latar belakang pengalaman berpengaruh terhadap perubahan-perubahan emosional ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara Khofifa Indrestiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Khaliza Putri mengenai hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Seseorang yang tidak mudah terganggu emosinya cenderung mempunyai pencernaan yang baik. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan seseorang untuk berbicara. Sikap malu-malu, takut, atau agresif dapat merupakan akibat dari ketegangan emosional atau frustasi dan dapat muncul dengan hadirnya individu tertentu atau situasi tertentu. Rangsangan yang menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan juga akan mempengaruhi hasil belajar, dan rangsangan yang menyenangkan akan mempermudah siswa dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan nilai moral dan sikap. Apa itu nilai moral dan sikap? Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti adat kebiasaan dan sopan santun. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Sedangkan sikap, menurut Gerung, adalah kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal.
Apa keterkaitannya? Keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan berwujudlah tingkah laku. Faktor apa saja yang mempengaruhi nilai, moral, dan sikap? Yang pertama yaitu di dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, ternyata faktor lingkungan memegang peranan yang penting. Yang sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Makin jelas sikap dan sifat lingkungan terhadap nilai hidup tertentu dan moral, semakin kuat pula pengaruhnya untuk membentuk tingkah laku yang sesuai. Yang kedua, teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan pada moral anak-anak yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg. Perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi terdapat dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dan berbagai macam emosi dan juga saat permunculannya. Perbedaan ini terlihat mulai sebelum masa bayi berakhir. Ekspresi emosional anak-anak berbeda disebabkan oleh keadaan fisik anak, taraf intelektual, dan kondisi lingkungan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.